Kapal selam bawa kerikil. Nanti malam debat wakil. Ya, ini bisa kita saksikan ya apa janji-janji mereka yang akan disampaikan di tahun depan. Dan nanti adu program atau adu pribadi, saya kurang tahu. Sudah sembuh minum obat, rumahnya jauh sering terlambat. Ya, mohon maaf ya. Karena sekarang saya udah 2 bulan ini memang rumahnya makin jauh ke barat. Tadi saya di Pagraji. Jadi kalau dari Pagraji tempat saya ke sini itu 15 km. Jadi sama seperti dari sini ke alun-alun Purbalingga. Cukup jauh, jadi mohon maaf saya sering terlambat. Tapi saya usahakan, saya berjanji untuk kedepannya tidak lagi terlambat. Wah, saya dinilai ya, benar-benar ya. Ini tadi ya. Iya Pak. Bagus itu. Oke. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu itu mau berdoa tapi bukan keluar kata-kata, tapi cuma tangisan terus sampai amin tangisan? Pernah? Pernah. Ada lagi angkat jari? Atau cuma nggak mau? Kenapa demikian bisa terjadi? Nah, jawabannya nanti kita dapatkan melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi yang makasih, terima kasih pada saat ini kami boleh Tuhan, anak-anak-Mu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan akan membentuk kepribadian kami, bahkan memberkati kami Tuhan Yesus. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan hamba-Mu sederhana ini yang Tuhan pakai. Juga Tuhan akan kendalikan hati dan pikiran kami seturut dengan firman dan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan hidup saya. Dan juga segenap jemaat yang ada Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dimenangkan di dalam perangan rohani saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca nats Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 24. Mungkin ayat ini sudah dibahas berkali-kali ya. Tapi yang kita harapkan saat ini ada sesuatu yang tersirat yang lain. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Cuma 3 ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sampai keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, jadi latar belakang ayat ini adalah ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, sebagaimana sebuah lagu yang berbunyi demikian. Seperti wanita di pinggir perigi, ku cari yang tak memuaskan, sampai ku dengar suara Tuhan,
ambillah air hidup yang kekal, isikanlah cawanku Tuhan, dan seterusnya ya. Jadi memang ini wanita Samaria sedang mengambil sumur di sumur Yakub, ya, mengambil sumber air di sumur Yakub, dan saat itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Samaria adalah musuhnya bangsa Yahudi, ya. Kenapa bisa bermusuhan? Karena bangsa Samaria yang dulunya itu merupakan ibu kota Israel Utara, itu di Samaria. Penduduk Israel kebanyakan menikah dengan orang Samaria, dan mereka adalah para penyembah berhala atau pagan. Sehingga jadinya rancu kacau balau dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Ya, memang juga mereka menggunakan nama Allah Israel, tetapi untuk kitabnya digunakan cuma 5 kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi enggak keseluruhan. Ya, karena makin lama makin aneh, mungkin penyembahan kepada berhala, maka dijadikan bermusuhan dengan bangsa Yahudi yang menyembah Allah Israel yang murni, Yahweh atau Elohim itu. Bapak Ibu dan saudara yang benar, di sini kita melihat bahwa melalui ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan penyembahan yang benar. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri penyembahan yang benar itu yang pertama adalah menyembah dalam roh. Nah, sebuah pertanyaan bagi saudara, apa bedanya penebusan dengan penyembahan? Ini tadi saya nggak tiba-tiba terpikir seperti itu. Ini orisinil ya. Penebusan dengan penyembahan itu bedanya apa? Yang spesifik, yang unik. Apa beda penebusan dengan penyembahan? Ya jelas beda, tapi yang unik gini. Kalau penebusan itu Tuhan menjadi manusia. Tetapi kalau penyembahan, manusia menjadi Tuhan. Bingung ya? Jadi dikatakan bahwa untuk menyembah Allah yang roh, kita harus menyembah di dalam roh. Jadi kita seperti Allah menyembah di dalam roh. Tapi apa bisa? Nah, bagi dan saudara dikasih Tuhan, di dalam diri manusia itu ada 3 unsur yang disebut sebagai trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, roh. Kita sepakat 3 ya, tubuh, jiwa, roh. Nah, Alkitab mengajarkan demikian. Walaupun Katolik itu mengajarkan dikotomi, jadi adanya cuma tubuh dan jiwa. Jiwa sama dengan roh, jadi artinya tubuh sama dengan jiwa atau tubuh dengan roh. Adanya cuma 2 saja. Tapi enggak cuma itu. Dalam agama Kristen juga ada. Dari denominasi Reformit ya, yang ketuanya Bapak Stephen Tong dan anaknya David Tong juga sama. Dikotomi. Jadi cuma tubuh, jiwa atau tubuh dengan roh aja, 2. Tetapi kita menganut trikotomi ya, karena kita mengajarkan adanya tubuh, jiwa, roh dalam pribadi seseorang. Jadi gambarannya begini, mungkin kita semua agak bingung ya bedanya sih di mana ya, pokoknya bundet banget gitu. Nah, tubuh itu yang paling di luar. Kemudian lapisan tengahnya itu jiwa dan paling dalam itu roh, intinya adalah roh. Nah, kalau tubuh itu ditengarai dengan
dengan bisa dicapai dengan panca indera, bisa disentuh dengan panca indera. Jadi bisa dicium, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar ya. Itu ciri dari tubuh. Jadi bersifat fisik atau materi. Kemudian jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa paling tidak adalah isi kepribadian itu sendiri yang terdiri dari akal, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Akal, perasaan, kehendak. Tapi juga bisa masuk di sana adalah intelektual atau kecerdasan, kan hawa nafsu juga masuknya di dalam jiwa. Lalu kalau unsur roh itu apa? Ya tentunya hal-hal yang rohani, kebenaran, terus iman, buah-buah roh, buah-buah roh, karunia roh. Apa saja? Karunia roh itu itu buah roh ya. Jadi kalau karunia roh itu karunia pengabaran Injil, karunia hikmat, karunia penyembuhan, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan roh, itu masuknya dalam ranah roh ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kebanyakan dalam penyembahan secara umum itu hanya sampai kepada level jiwa. Jadi penyembahan dari tubuh dan jiwa saja. Jadi bersifat ritual atau seremonial. Jadi pengaturan gerakan tidak lebih dari seperti orang upacara. Hormat ya hormat, nyanyi nyanyi, ya narik bendera. Pancasila itu ritual. Hanya tubuh jiwa tapi tidak melibatkan roh. Atau seperti kegiatan pramuka, nyanyi-nyanyi ada, bergandengan tangan ada, senam juga ada, menari juga ada, tetapi nggak sampai ke level roh. Tapi dalam agama gimana? Ya sama. Kalau level agama Buddha itu juga rasanya cuma sampai level jiwa saja. Kita tahu kalau kita ya di dalam medsos itu ternyata penyembahan di dalam agama Buddha itu puji-pujiannya mirip Kristen juga ya. Ada jingkrak-jingkrak itu. Sembahlah Buddha, Buddha Gautama, dia welas asih. Mereka dengan semangat, tetapi ya percuma, cuma dapat capek dan keringat doang, karena tidak melibatkan Roh Kudus. Itulah. Nah, bagaimana dengan kita di dalam kekristenan, di dalam penyembahan, baik penyembahan di sini atau di rumah? Kebanyakan sama, hanya mencapai pada level jiwa saja, tidak menyentuh ke level roh. Jadi kita tidak sampai kepada mengundang hadirat Tuhan. Padahal mengundang hadirat Tuhan itu mengundang keintiman dengan Tuhan, mengundang relasi yang dalam dengan Tuhan, mengundang interaksi bersama-sama Roh Kudus untuk sebuah kepujian, dan Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembahan yang benar yang kedua adalah menyembah dalam kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksud ini adalah kebenaran sesuai tuntunan Alkitab atau firman Tuhan. Kita boleh bersyukur ya, karena firman Tuhan ini merupakan sumber dari
dari firman Tuhan yang induktif. Jadi Alkitab melulu ini firman Tuhan ya. Tetapi kalau kitab agama lain itu kadang-kadang dikasih suplemen juga sebelahnya. Seperti Katolik juga ada tambahan kan. Misalnya dongeng-dongeng, lalu juga Orang Kudus juga ada suplemen yang lain ditambah-tambahkan di luar firman Tuhan. Makanya ditemukan dikotomi seperti ini itu bukan dari sumber Alkitabnya, tapi dari luar. Ya. Itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi penyembahan yang benar diperlukan totalitas penyembahan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Itu totalitas dengan segenap. Kemudian kebenaran juga harus memenuhi kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan Allah tidak mau bersama-sama dengan kita. Harus dibersihkan, harus diampuni dulu. Kemudian dalam kebenaran kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Takut dalam arti kagum dan takut berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang ketiga, penyembahan yang benar, ciri-cirinya adalah menyembah sebagai gaya hidup. Kita melihat di sini di dalam mana? Ya, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, kalau contohnya penyembahan itu di mana? Mungkin di gereja-gereja karismatik ya. Mereka diperintah oleh hamba Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian pagi hari ini, silakan mengambil tempat Bapak Ibu untuk berlutut, bersimpuh, dan memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Itu penyembahan atau menyembah atau penyembah. Itu penyembahan ya, penyembahan. Kalau penyembahan beda enggak dengan penyembah? Walaupun mereka melakukan penyembahan, tapi tidak bisa juga disebut sebagai penyembah. Untuk mengetahui mereka penyembah, dilihatlah esoknya, hari Seninnya, apakah masih menyembah Tuhan. Esoknya Selasa menyembah lagi, Rabu menyembah lagi. Kalau rutin menyembah, itu disebut penyembah. Di dalam seorang penyembah tentunya ada rutinitas, ada apa itu? Kesukaan.
bisa disebut juga sebagai style atau gaya hidup. Itu penyembahan. Penyembah. Bisa tahu bedanya ya antara penyembah dengan penyembahan ya. Tapi yang dimana Tuhan ini penyembah-penyembah yang benar. Kalau penyembah benar, mesti ada penyembah yang keliru juga. Jadi penyembah lain dengan penyembahan. Kalau penyembahan bisa saja cuma sekali, itu pun karena disuruh, dipaksa, diberikan instruksi dari sang pendeta. Tapi kalau penyembah harus rutin. Ini yang dikehendaki Tuhan adalah seorang penyembah. Jadi melakukan hal yang rutin sebagai gaya hidup, sebagai habits, kebiasaan. Sebagai contoh gini misalnya, Bapak Pairan itu melukis kereta api untuk cucunya. Itu bisa disebut pelukis atau enggak? Ya kalau sekali menggambarkan atau melukis saja tidak bisa disebut sebagai pelukis karena bukan hal yang rutin. Dan orang tahu bahwa Pak Pairan bukan pelukis tapi seorang dosen. Ya. Kemudian misalnya kalau seorang itu misalnya ya, ambil nama Pak Sule ya. Sule itu sedang menulis Pancasila. Apakah dia seorang penulis? Bukan ya. Kalau seorang penulis mestinya ya harus menulis, tugasnya menulis seperti menulis novel atau menulis artikel, menulis berita, itu baru disebut sebagai penulis. Jadi kalau seorang penyembah itu adalah kegiatan yang rutin dan jadi bagian dari kehidupannya yang tidak terpisahkan. Seperti juga Daniel ya, melakukan doa sehari 3 kali dan ternyata banyak hal yang dituruti Tuhan, dikabulkan Tuhan dan berhasil. Bagi Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, marilah kita akan menjadi seorang penyembah yang benar. Lalu orang bertanya lah, kalau penyembah yang tidak benar gimana? Contohnya seperti apa kalau penyembah tidak benar? Mungkin penyembahnya yang disembah salah ya. Kelihatannya meyakinkan tapi salah. Mungkin kita berkata, mungkin tetangga kita itu sholatnya 5 kali. Mereka bersujud, berlutut. Ya. Bisa disebut penyembah? Ya bisa, tapi cuma penyembahannya salah. Karena bukan pada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Dan dari buahnya itu juga hal-hal yang tidak mesti harus positif, tapi negatif juga. Sebagai misal, kenapa dalam sebuah agama harus ada orang membunuh dengan bom itu dibenarkan? Atau kenapa di dalam pendidikan agama ada perkosaan dan percabulan? Lalu kenapa dalam sebuah agama dibenarkan untuk menipu sebagai syiar? Tentunya ini suatu efek negatif. Itu bukan penyembah yang benar, itu penyembah yang keliru. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita akan menyembah di dalam roh. Tidak hanya sampai pada level tubuh dan jiwa, tapi juga sampai roh. Kemarin waktu rapat gereja GKBUA, Bu Ruby bilang gini, kalau di dalam sebuah acara kebaktian itu sebenarnya perangan gitu. Amin, perangan, betul ya. Kalau mereka dikaruni penglihatan,
itu akan lihat bahwa ada persamaan antara iblis dengan malaikat. Bapak Ibu, ini benar-benar terjadi dan terbukti. Jadi di dalam penyembahan itu bukan sekedar tunggal atau seremonial, tapi sungguh-sungguh kita yang diharapkan itu adalah penyembahan yang hidup. Itu juga Pak Bidi juga dari syarat 3 itu ya, dengan guru waktu itu berkata gini, Tuhan Yesus kalau hadir di dalam keberadaannya sebagai Raja, maka ketika pujian itu dilantunkan, tutup bakal bertelut, tidak bisa berdiri. Betul begitu ya? Karena menghadapi suatu kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan, kewibawaan yang maha tinggi. Ketika mau berdoa tidak ada yang bisa sampai berdiri, semua berlutut jatuh semua. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan dan Raja gitu ya. Nah, jadi kalau dalam posisi raja betul-betul mereka nggak mau bisa mampu berdiri. Juga kalau Tuhan Yesus dalam keberadaannya sebagai Bapa itu begitu sangat mengasihi kita, terasa begitu kasihnya dekat dengan kita, bahkan dipeluk terasa ya begitu ya Mas. Jadi kalau kita mau menghidupkan pujian, kita harus sampai ke level roh. Kita jalin hubungan yang paling intim dengan Tuhan. Relasi yang makin dalam, makin merapat dengan Tuhan. Bikin sebuah interaksi yang begitu akrab. Dan Tuhan berada di tengah-tengah pujian kita. Jadi marilah kita kalau menyembah sampai ke level yang roh, dengan sungguh-sungguh, dengan tangisan, boleh. Sebagaimana Tuhan katakan, kau datang dengan tatap tangis dan pulangnya dengan sorak-sorai. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Dengan lubuk hati yang paling dalam memuji Tuhan. Cuma dengan tangisan saja Tuhan tahu. Makanya Hana itu berdoanya cuma menangis, komat kamit nggak terdengar sama sekali, dia nangis. Tetapi itu didengar Tuhan dan dikabulkan. Punya anak yang luar biasa, namanya Samuel. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan menutup dalam doa.